Dulu, dia cuma tukang sampah yang sering ditertawakan di jalanan Berlin. Tak ada yang peduli, tak ada yang menghargai. Tapi siapa sangka, dari tumpukan sampah itulah ia menemukan sebuah buku lusuh berbahasa Arab, dan dari sanalah hidupnya berubah selamanya. Hingga akhirnya, ribuan orang, bahkan seorang pendeta, justru mengikuti jejaknya. Bagaimana bisa, apa yang sebenarnya ia temukan di antara sisa dunia itu? Subscribe sekarang dan tulis di kolom komentar. Apa pendapatmu tentang kisah menakjubkan tukang sampah yang menjadi cahaya ini? Pagi di Berlin selalu datang dengan aroma dingin dan suara logam yang bergemerincing. Di sudut jalan Friedrichstraße, ketika langit masih abu-abu dan lampu-lampu toko baru saja padam, seorang pria berjaket oranye kusam mendorong gerobak besar berisi kantong-kantong hitam. Namanya Lukas Schneider, 35 tahun. Tukang sampah kota yang hidupnya seolah berhenti di antara deru mesin dan bau busuk yang tak pernah benar-benar pergi. Lukas berjalan perlahan, napasnya mengepul di udara dingin. Sarung tangannya sudah berlubang di ujung jari dan sepatunya basah oleh sisa hujan malam. Setiap pagi, ia mengelilingi distrik perkantoran yang penuh kaca dan baja. Gedung-gedung tinggi berdiri gagah, memantulkan cahaya matahari pagi dengan angkuh. Di dalamnya, orang-orang berjas mahal menyeruput kopi. Sementara di luar sana, Lukas memunguti sisa gelas plastik mereka. "Hei, Herr Schneider," teriak seorang petugas parkir dari kejauhan sambil tertawa. "Kau seharusnya dapat penghargaan. Kau membuat dunia ini bersih, tapi tetap kotor sendiri." Lukas hanya tersenyum kecil, menunduk dan terus bekerja. Sudah terlalu sering ia mendengar ejekan seperti itu. Kadang dari anak muda mabuk yang lewat, kadang dari pegawai yang merasa lebih tinggi darinya hanya karena memakai dasi. Namun di balik diamnya, ada sesuatu dalam diri Lukas yang berbeda. Ia tak pernah benar-benar marah. Ia terbiasa menatap orang-orang yang menertawakannya dengan mata yang sama seperti menatap hujan, dingin, tapi penuh renungan. Ia tidak punya banyak teman. Hanya segelintir rekan kerja yang mau duduk bersamanya saat makan siang, itu pun lebih karena rasa iba. Lukas tinggal sendirian di kamar sempit di daerah Wedding. Dindingnya lembab dan suara tram dari jalan raya selalu terdengar sampai tengah malam. Tapi di sana, di antara bau cat lama dan sisa roti kering di meja, Lukas sering termenung memandang keluar jendela, seolah mencari sesuatu di balik kelamnya langit Berlin. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup hanya soal bekerja, makan, dan tidur? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tanpa jawaban. Ia pernah mencoba mencari makna di gereja, duduk di bangku kayu sambil menatap patung Yesus yang tergantung di depan altar. Tapi setiap kali, yang ia rasakan hanya hampa. Ia merasa doa-doanya tak pernah sampai ke mana-mana. Sejak kecil, Lukas memang dibesarkan dalam keluarga yang miskin dan penuh pertengkaran. Ayahnya peminum berat, ibunya meninggal saat ia berumur 9 tahun. Hidup membuatnya keras, tapi bukan berarti ia tak punya hati. Lukas tumbuh dengan satu keyakinan sederhana, bahwa manusia harus jujur, bahkan jika dunia tak menghargainya. Di tempat kerja, ia sering melihat banyak hal yang orang lain tak pedulikan. Koran yang dilempar ke tong sampah sebelum sempat dibaca. Makanan utuh yang dibuang hanya karena tanggalnya hampir lewat. Boneka anak kecil yang masih utuh di antara tumpukan sisa pesta ulang tahun. Kadang ia mengambil sebagian dari itu untuk diberikan ke gelandangan di sekitar stasiun Hauptbahnhof. Namun yang paling menarik baginya bukanlah barang, tapi potongan cerita. Ia suka membaca catatan-catatan kecil yang orang buang. Surat cinta yang tak terkirim, daftar belanja, bahkan selembar tulisan tangan berisi hal-hal yang ingin kucapai sebelum mati. Dari situ, Lukas belajar satu hal, bahwa bahkan di negeri yang tampak kaya dan maju seperti Jerman, banyak orang yang sebenarnya kesepian dan kehilangan arah. Suatu pagi, saat sedang menarik tong sampah di dekat museum, sekelompok anak muda dengan kamera ponsel menertawakannya. "Hei, lihat! Tukang sampah yang melamun!" Mereka merekamnya sambil tertawa keras. Salah satu bahkan melemparkan bungkus roti ke arahnya. Lukas hanya menunduk dan memungutnya tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hati, ada sedikit luka yang terasa perih. Ia tahu dunia ini menilai dari penampilan, bukan isi hati. Tapi entah kenapa, hari itu rasa sakitnya lebih dalam dari biasanya. Sore harinya, saat semua pekerjaan selesai, Lukas duduk di bangku taman, menatap matahari yang tenggelam di balik menara TV Berlin. Di pangkuannya ada selembar koran bekas yang ia pungut tadi pagi. Di sana tertulis berita tentang seorang filsuf yang berbicara soal makna hidup di zaman modern. Lukas membaca pelan-pelan, lalu tersenyum pahit. "Makna hidup," gumamnya lirih. "Lucu,
Semua orang mencarinya, tapi siapa yang benar-benar menemukannya? Saat angin dingin berhembus membawa daun-daun kering, Lukas menarik jaketnya erat-erat. Pagi itu langit Berlin tampak kelabu. Embun menempel di kaca jendela bas dan udara menusuk tulang. Lukas berjalan pelan di sepanjang trotoar dengan gerobaknya yang berdecit. Ia baru saja mengambil rute baru, area perumahan elit di pinggiran kota, di mana rumah-rumah besar berdiri dengan taman rapi dan pagar besi hitam mengilap. Di sini sampah pun tampak mewah, kardus berlogo merek terkenal, botol anggur mahal, dan kertas kado warna emas yang belum sepenuhnya robek. Ia menarik napas panjang, mencoba menikmati bau udara pagi yang bercampur dengan aroma parfum sisa pesta. Hatinya tenang meski tubuhnya lelah. Ia tidak tahu mengapa pagi ini terasa berbeda, seolah sesuatu sedang menunggu di ujung jalan. Saat berhenti di depan sebuah rumah tua bercat putih, Lukas menunduk melihat tumpukan kardus bekas di dekat tong besar. Ia mulai memilah, kertas ke satu sisi, plastik ke sisi lain. Tapi sesuatu di antara tumpukan itu membuatnya berhenti. Sebuah buku lusuh tebal dengan sampul berwarna coklat gelap. Tulisan di depannya sudah memudar, tapi masih terbaca samar. The Light of Islam. Ada simbol bulan sabit kecil di atasnya, dicetak dalam tinta keemasan yang hampir hilang. Lukas memegangnya hati-hati. Kulit sampulnya retak, beberapa halamannya kusut dan sedikit basah. Ia membuka halaman pertama, tulisan asing berbaris rapi. Huruf-huruf melengkung indah seperti lukisan. Ia tak tahu itu bahasa apa, tapi di bawahnya ada teks kecil berbahasa Inggris. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ia mengernyit. Kata Allah bukan hal asing baginya. Ia sering mendengarnya di berita, tapi tak pernah benar-benar tahu artinya. Ia duduk sejenak di pinggir trotoar, di antara tumpukan kardus, membaca beberapa kata yang ia pahami. Kalimat pertama yang ia temukan berbunyi, "This world is but a temporary place. True peace belongs to the one who remembers his creator." Entah mengapa, kalimat sederhana itu membuatnya diam lama. Ia menatap langit, lalu ke tangannya yang kotor karena sampah. "True peace," gumamnya lirih. Ia tertawa kecil getir. Kedamaian bahkan tak pernah mau mampir ke hidupku. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita paruh baya dengan gaun tidur. "Hei, kau apa-apa di situ? Itu sampah pribadi," bentaknya dalam bahasa Jerman cepat. Lukas terkejut, buru-buru berdiri. "Maaf, Frau. Saya hanya membersihkan." Wanita itu mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. "Ya, bersihkan cepat. Jangan sentuh barang pribadi orang lain." Lukas menunduk dan memasukkan buku itu ke dalam gerobaknya, berharap wanita itu tak melihat. Saat melanjutkan pekerjaannya, pikirannya tak bisa lepas dari buku itu. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh diam-diam. Ia bukan orang berpendidikan tinggi, tapi ia selalu menyukai hal-hal yang memancing pikirannya. Malam itu, setelah bekerja seharian, ia pulang dengan tubuh lelah, namun membawa buku itu seperti membawa harta karun. Di kamar sempitnya, di bawah cahaya lampu kuning redup, ia membersihkan sampul buku itu perlahan dengan kain lembab. Aroma lembut kertas tua tercium samar. Ia membuka halaman demi halaman, melihat kalimat-kalimat yang tertulis rapi dalam dua bahasa. Beberapa bagian dalam bahasa Inggris cukup ia pahami. Ia membaca potongan ayat, kisah para nabi, dan kalimat-kalimat tentang kesabaran. Salah satunya berbunyi, "When you are humiliated, be patient. For dignity is with those who forgive." Lukas menatap kalimat itu lama. Ia teringat wajah-wajah yang pernah menertawakannya, rekan kerja yang menghinanya, anak muda yang melemparinya roti basi. Ia mendesah pelan. "Kalau ini ajaran sebuah agama," katanya lirih, "itu bukan agama yang buruk." Ia lalu membuka laptop tuanya yang lambat dan mengetik di mesin pencari. The Light of Islam Book Meaning. Beberapa tautan muncul, termasuk situs berisi penjelasan tentang Islam, tentang Al-Quran, dan tentang Nabi Muhammad. Lukas membaca dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil yang baru belajar mengenal dunia. Ia menemukan kata Allah berarti Tuhan, bukan nama lain dari sesuatu yang asing. Ia juga membaca bahwa Islam berarti kedamaian dan penyerahan diri kepada Tuhan. Matanya melebar. Ia bersandar di kursinya, menatap layar yang menampilkan gambar Ka'bah di Mekah. "Peace and submission," bisiknya. Menyerah kepada Tuhan agar damai. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi Lukas belum ingin tidur. Ia menutup buku itu perlahan, lalu memandangnya lama, seolah sedang berbicara padanya. "Dari semua sampah yang kukumpulkan," katanya pelan, "kau yang pertama membuatku merasa bukan sedang memungut barang, tapi sesuatu yang berharga." Di luar, suara tram bergema pelan menembus jendela kamar.
Malam di Berlin turun perlahan seperti kabut. Di kamar kontrakannya yang sempit, Lukas duduk di depan meja kecil yang catnya mulai terkelupas. Di atas meja itu tergeletak buku lusuh yang telah menjadi pusat pikirannya selama berhari-hari, The Light of Islam. Ia sudah membacanya hampir setiap malam sepulang kerja, menelusuri kalimat demi kalimat, menandai kata-kata yang belum ia mengerti. Meski bahasa Inggrisnya tidak sempurna, ia berusaha keras memahami maknanya. Di luar, suara tram dan langkah kaki orang-orang mabuk bergema samar. Tapi Lukas tidak terganggu. Ia membaca dengan tatapan serius, seolah dunia di sekitarnya telah membeku. Ia berhenti pada satu kalimat yang membuatnya terdiam. There is no God but Allah, and Muhammad is his messenger. Ia menatap tulisan itu lama. Ada sesuatu yang sederhana namun kuat di dalamnya. Ia menyalinnya ke kertas kecil, mencoba mengucapkannya perlahan. Tidak ada Tuhan selain Allah, katanya dalam bahasa Jerman pelan-pelan. Dan Muhammad adalah utusannya, ia mengernyit. Selama hidupnya, Lukas selalu menganggap agama adalah kumpulan ritual tanpa makna. Ia pernah menjadi penganut Kristen yang rajin di masa remaja. Namun ketika ibunya meninggal dan ayahnya terus menenggelamkan diri dalam alkohol, Lukas kehilangan rasa percaya pada doa. Baginya, Tuhan seperti sosok yang jauh, tidak mendengar, tidak peduli. Namun, kata-kata dalam buku itu terasa berbeda. Tidak rumit, tidak berputar-putar. Seolah berbicara langsung ke hatinya. Ia membuka laptop tuanya lagi dan mengetik di mesin pencari. What is Tauhid? Beberapa halaman muncul, artikel, forum, dan video pendek dari berbagai sumber. Ia membaca pelan-pelan. Tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, tanpa perantara, tanpa sekutu. Tuhan yang sama yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Bukan Tuhan yang terbagi dalam 3 wujud, bukan Tuhan yang hanya duduk di langit, melainkan Tuhan yang dekat, yang mengetahui setiap bisikan hati. Lukas menutup matanya sejenak. Ia teringat ketika dulu ia bertanya pada pendetanya, mengapa Tuhan butuh anak untuk menebus dosa manusia? Pendeta waktu itu hanya tersenyum dan menjawab, itu misteri iman. Namun kini, Lukas membaca konsep tauhid, dan untuk pertama kalinya, ia merasa logika dan hati berjalan searah. Ia menyalakan roti pemanggang, lalu duduk sambil menyeruput kopi hitam murahan. Ia membuka bab berikutnya, penjelasan tentang prayer, salat. Tulisan itu menjelaskan bahwa salat bukan sekadar ritual, tetapi sarana komunikasi langsung antara manusia dan Tuhannya. Tidak butuh perantaran, tidak perlu upacara, hanya perlu hati yang bersih dan niat yang tulus. Lukas menatap kosong ke cermin di dinding. Berbicara langsung pada Tuhan, tanpa perantara, menggumamnya. Ada rasa kagum tapi juga takut. Ia bertanya dalam hati, apakah mungkin Tuhan masih mau mendengarkan orang sepertiku, tukang sampah yang sering putus asa dan banyak dosa. Ia membuka kembali halaman lain, tentang honesty, kejujuran. Islam teaches that honesty is a part of faith. A believer cannot lie, even when no one sees him. Lukas memegang dadanya. Ia teringat betapa sering ia diam-diam mengambil botol plastik untuk dijual kembali tanpa izin atasan. Bukan karena tamak, tapi karena butuh uang tambahan untuk bertahan hidup. Namun kalimat itu membuatnya gelisah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu bukan karena diejek orang lain, tapi karena merasa Tuhan melihatnya, bahkan ketika tak ada siapapun di sekitarnya. Malam semakin larut. Angin dari jendela menerpa kertas catatan kecil di meja. Lukas menulis sesuatu dengan pensil tumpulnya. Jika Tuhan yang satu itu benar-benar ada, aku ingin mengenalnya. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menatap buku lusuh di hadapannya. Dalam diam, Lukas merasa seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Ia tidak tahu bagaimana, tapi setiap kata dalam buku itu memberi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Bukan ketenangan yang datang dari musik, alkohol, atau tidur panjang, tapi dari keyakinan kecil bahwa hidupnya mungkin punya arti. Keesokan harinya di tempat kerja, Lukas tampak berbeda. Ia bekerja lebih tenang, tidak lagi mudah marah saat diejek. Salah satu rekannya, Thomas, memperhatikan perubahan itu. Kau kenapa, Lukas? Dapat lotre atau apa? Lukas tertawa kecil. Tidak, aku cuman membaca sesuatu yang menarik. Thomas mengangkat alis. Membaca? Buku tentang apa? Agama, jawab Lukas singkat. Thomas tertawa keras. Kau membaca agama? Hati-hati, nanti otakmu dicuci! Lukas hanya tersenyum dan kembali mendorong gerobaknya. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang hangat menyala. Sebuah percikan kecil dari rasa ingin tahu yang belum padam. Malam itu, ketika ia kembali membuka buku yang sama,
ia menatap halaman pertama lagi, di mana tertulis, "To the seeker of truth, may this book be your light." Musim semi mulai datang ke Berlin. Pohon-pohon di tepi jalan mulai berdaun, dan matahari terasa sedikit lebih hangat dari minggu sebelumnya. Tapi bagi Lukas, pagi itu terasa dingin. Bukan karena cuaca, melainkan karena tatapan orang-orang di sekitarnya. Di tempat kerja, suasana biasanya riuh oleh suara tawa kasar dan bunyi mesin pengangkut sampah. Tapi hari itu, perhatian rekan-rekannya tertuju pada satu hal. Buku lusuh berbahasa Arab yang selalu dibawa Lukas di saku jaketnya. Awalnya mereka mengira itu hanya buku catatan. Tapi ketika istirahat makan siang, Thomas, rekan kerjanya yang paling usil, menyambar buku itu dari tangan Lukas. "Hei, apa ini?" "Tulisannya aneh," seru Thomas sambil membolak-balik halaman. "Lihat, hurufnya kayak cacing." Teman-teman lain tertawa keras. "Apa kau belajar sihir, Lukas? Atau mau jadi imam masjid?" Lukas berusaha merebut bukunya kembali, tapi Thomas mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kau serius membaca ini? The Light of Islam?" "Astaga, jangan bilang kau mau jadi orang Arab." Tawa mereka menggema di ruang istirahat yang sempit. Lukas diam, wajahnya memerah. Tapi bukan karena marah, melainkan malu. Ia tahu sedikit tak mengerti. Ia tahu mereka menertawakannya karena ketidaktahuan. Tapi tetap saja, setiap kata ejekan terasa seperti pisau kecil yang menggores hatinya. Akhirnya, ia mengambil bukunya kembali dan berkata pelan, "Aku cuma ingin tahu. Tak ada salahnya belajar, kan?" Thomas terkekeh. "Belajar apa?" "Tentang cara berdoa 5 kali sehari menghadap timur." Tawa pecah lagi. Lukas memilih meninggalkan ruangan tanpa menjawab. Di luar, ia menatap langit yang berawan dan menarik napas panjang. Hari itu ia bekerja lebih lambat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya penuh. Kenapa orang begitu takut pada hal yang tak mereka mengerti? Pikirnya, ia hanya membaca. Ia tidak melukai siapapun. Tapi entah mengapa, dunia seolah menilai rasa ingin tahunya sebagai dosa. Malamnya, ia berjalan pulang melewati gereja tua di distrik Mitte. Lampu-lampunya menyala lembut, memantulkan warna keemasan di jendela kaca patri. Di sana berdiri seorang pendeta tua yang dikenalnya sejak kecil, Pastor Heinrich. Lukas sering berbincang dengannya dulu, saat masih mencoba menemukan kembali imannya yang hilang. "Lukas," sapa sang pastor dengan senyum ramah. "Lama aku tak melihatmu di misa." Lukas tersenyum tipis. "Ya, saya sedang sibuk bekerja, Pastor." Mata Pastor Heinrich menatap ke arah buku yang terlihat sedikit dari saku jaket Lukas. "Buku itu, apa yang kau baca, anakku?" Lukas ragu sejenak. "Itu tentang Islam, Pastor." Senyum sang pastor perlahan menghilang. "Islam?" katanya perlahan. "Mengapa kau membaca hal-hal seperti itu? Kau tahu, agama-agama timur sering menyesatkan pikiran orang barat yang lemah iman." Lukas menunduk. "Saya hanya ingin mengerti, Pastor. Bukan berarti saya meninggalkan keyakinan saya. Tapi membaca hal seperti itu bisa berbahaya," kata Pastor Heinrich. Nadanya lembut namun tegas. "Kau bukan teolog, Lukas. Kau bisa salah paham dan tersesat. Dunia ini sudah penuh kebingungan. Kembalilah ke gereja, berdoalah, dan jangan cari cahaya di tempat yang salah." Lukas hanya mengangguk sopan, tapi hatinya terasa bergejolak. Ia menghormati Pastor Heinrich, namun kata-kata itu terdengar seperti dinding, menutup, bukan membimbing. Ia berjalan pulang tanpa banyak bicara, membawa perasaan yang campur aduk antara bingung, kecewa, dan penasaran. Sesampainya di kamar kontrakannya, Lukas menatap buku itu lama. "Tempat yang salah?" gumamnya pelan. "Tapi kenapa justru di sini aku merasa tenang?" Ia membuka kembali halaman-halaman yang ditandainya malam sebelumnya. Di sana tertulis, "When truth comes, falsehood vanishes. Indeed, falsehood is bound to perish." Ia membaca terjemahannya berulang kali, lalu tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang meneguhkan hatinya. Ia tidak merasa sedang memberontak, hanya sedang mencari. Dan jika pencarian itu adalah kesalahan, maka biarlah dunia menertawakannya. Beberapa hari kemudian ejekan semakin menjadi-jadi. Thomas mulai memanggilnya Mullah Lukas, sementara rekan lain membuat candaan dengan meniru gaya berdoa orang Muslim di depan wajahnya. Namun kali ini Lukas tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Mungkin suatu hari kalian juga akan membaca sesuatu yang membuat kalian berpikir." Mereka tertawa lebih keras, tapi entah mengapa Lukas merasa menang, bukan karena bisa membalas, melainkan karena hatinya tidak lagi rapuh. Malam itu, ketika ia kembali membuka The Light of Islam, Lukas menulis satu kalimat di catatan kecilnya. "Mereka menertawakan, tapi aku merasa lebih hidup dari sebelumnya."
Ia menatap lampu kamar yang berkelap-kelip, lalu menutup matanya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Lukas tidak memikirkan masa lalunya, tidak memikirkan ejekan, dan tidak memikirkan siapa yang benar atau salah. Ia hanya tahu satu hal. Di tengah gelap dan cemooh, ia menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Sore itu, langit Berlin berwarna jingga pucat. Sinar matahari menembus celah gedung tua di tepi sungai Spree, memantulkan kilau lembut di permukaan air. Angin musim semi berhembus tenang, membawa aroma air dan debu kota. Lukas berjalan perlahan di sepanjang tepi sungai setelah pulang kerja, mencoba menenangkan pikirannya. Di tangannya tergenggam buku lusuh yang tak pernah jauh darinya, The Light of Islam. Ia berhenti di dekat jembatan kecil dari besi tua, tempat beberapa orang duduk memancing. Salah satunya, seorang pria muda berkulit sawo matang dan berjanggut tipis, tampak memegang pancing sambil tersenyum santai. Ia mengenakan jaket tebal dan syal rajut lusuh, namun wajahnya tampak bersinar tenang. Lukas berdiri tak jauh darinya, memperhatikan air yang beriak pelan. Pria itu menoleh, lalu tersenyum ramah. "Cuaca bagus hari ini," katanya dalam bahasa Jerman dengan aksen asing. Lukas mengangguk. "Ya, tidak terlalu dingin." "Bagus untuk berpikir." Pria itu tertawa kecil. "Berpikir? Biasanya orang datang ke sini untuk berhenti berpikir." Lukas tersenyum samar. "Mungkin aku tidak tahu cara berhenti." Pria itu meletakkan pancingnya di tanah dan mengulurkan tangan. "Namaku Imran. Aku mahasiswa di Humboldt, jurusan sosiologi." "Lukas," balasnya, menjabat tangan itu. "Aku tukang sampah di distrik Mitte." Imran mengangguk ringan, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada sikap merendahkan, hanya ketulusan sederhana. Hal itu membuat Lukas sedikit heran, tapi juga nyaman. Mereka duduk berdampingan di tepi sungai, menatap aliran air yang berkilau. Beberapa menit berlalu dalam diam, sebelum Lukas akhirnya berbicara. "Aku sedang membaca sesuatu," katanya pelan, "tentang Islam." Imran menoleh, matanya sedikit membesar, tapi bukan karena kaget, lebih karena tertarik. "Oh, itu menarik. Biasanya orang Jerman lebih suka membaca buku tentang politik atau filsafat." Lukas mengangkat bahu. "Mungkin aku lelah dengan filsafat. Terlalu banyak pertanyaan tapi sedikit jawaban." Imran tersenyum tipis. "Islam tidak mematikan pertanyaan, Lukas. Ia hanya mengarahkan mereka ke tempat yang benar." Lukas menatap air. "Aku membaca tentang Tuhan yang satu, tentang tauhid, tentang sholat, dan tentang kejujuran." Semua terdengar sederhana, tapi terasa benar. Imran mengangguk pelan. "Sederhana ya, karena kebenaran sejati tidak butuh hiasan. Ya Allah menciptakan manusia bukan untuk bingung, tapi untuk mengenalnya. Dan bagaimana kau bisa begitu yakin?" tanya Lukas, nada suaranya setengah ragu, setengah ingin tahu. Imran menatap jauh ke arah sungai, lalu berkata pelan, "Karena aku pernah kehilangan arah juga. Aku tumbuh di Casablanca, dalam keluarga biasa. Tapi saat pindah ke Eropa, aku tergoda dengan gaya hidup bebas. Alkohol, pesta wanita, semuanya tampak menyenangkan. Tapi setiap pagi aku bangun dengan kepala berat dan hati kosong. Lalu aku kembali membaca Al-Quran, dan di situ aku menemukan diriku lagi. Dari situ aku tahu, kedamaian tidak datang dari dunia, tapi dari hati yang mengenal siapa penciptanya." Kata-kata itu mengalun lembut, tapi menghantam hati Lukas seperti ombak kecil yang terus berulang. Ia terdiam menatap wajah Imran yang tenang. Tidak ada fanatisme, tidak ada kesan menggurui, hanya kedamaian yang nyata. "Dan kau tidak takut?" tanya Lukas akhirnya. "Menjadi berbeda? Dikeluarkan, ditertawakan?" Imran tersenyum lembut. "Tentu, tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Dunia bisa menertawakan kita, tapi dunia tidak akan menolong saat kita sendirian di malam hari." Lukas menatap buku di tangannya. "Aku juga merasa seperti itu," katanya lirih. "Seperti semua orang sibuk tertawa, tapi aku tidak tahu apa yang lucu." Imran tertawa kecil, bukan mengejek, melainkan penuh empati. "Mungkin kau sedang diberi kesempatan, Lukas. Tidak semua orang mau berhenti dan bertanya, mengapa aku hidup? Hanya sedikit yang berani mencari." Mereka kembali diam. Seekor burung camar melintas rendah di atas air, meninggalkan bayangan putih di permukaan sungai. Lukas merasa dadanya ringan. Ada keheningan yang tak menakutkan, justru menenangkan. Ia memandang Imran lagi. "Bolehkah aku bertanya hal-hal bodoh tentang Islam?" Imran tersenyum lebar. Tidak ada pertanyaan bodoh kalau yang bertanya tulus. Sejak hari itu, mereka sering bertemu di tempat yang sama. Imran membawa termos berisi teh min khas Maroko, sementara Lukas membawa buku lusuhnya.
Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang kehidupan, kematian, harapan, dan Tuhan. Lukas mulai belajar kata-kata Arab sederhana, sekadar untuk memahami ayat yang sering disebut Imran. Setiap kali Imran menjawab pertanyaannya, Lukas merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan, bukan debat. Suatu sore, setelah lama berbincang, Lukas berkata, "Engkau tahu Imran, aku dulu berpikir semua muslim keras dan menakutkan. Tapi kau," Imran menatapnya sambil tersenyum, "aku cuma manusia Lukas, sama sepertimu. Bedanya, aku berusaha setiap hari untuk mengingat siapa yang memberiku napas." Hari itu, langit Berlin kembali kelabu. Awan menggantung berat, seolah menekan kota yang sudah dingin sejak pagi. Di gudang tempat para petugas kebersihan bekerja, suasana mendadak tegang. Seorang mandor berteriak di depan semua pekerja, "Siapa yang mengambil logam daur ulang dari gudang semalam?" Nilainya ratusan euro. Lukas berdiri di antara mereka, tangannya kotor oleh debu dan minyak mesin. Ia menatap bingung ke arah rekan-rekannya. Thomas, yang dulu sering mengejeknya, tiba-tiba menunjuk. "Aku melihat Lukas di dekat gudang kemarin sore," katanya cepat. Lukas terkejut. "Apa?" "Aku hanya menutup pintu. Aku tidak menyentuh apapun." Tapi suara orang miskin jarang didengar. Mandor menatapnya tajam. "Kami tidak punya bukti lain, Schneider. Tapi catatan kamera hanya menunjukkanmu di sana. Ambil barangmu dan keluar dari sini sebelum aku memanggil polisi." Semua mata menatap Lukas. Sebagian dengan jijik, sebagian dengan senyum mengejek. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tak didengar. Akhirnya, dengan langkah berat dan dada sesak, ia berjalan keluar dari gudang itu. Gerimis mulai turun, seolah langit ikut menangis. Di jalan ia duduk di bangku bas yang basah. Tangannya gemetar. Ia tak punya tabungan, tak punya keluarga, tak punya siapa pun. Dunia yang sebelumnya sudah sempit, kini terasa seperti menutup seluruh pintu di hadapannya. Ia menatap ke langit kelabu dan berbisik lirih, "Tuhan, apa kau benar-benar melihatku?" Selama berjam-jam, Lukas hanya berjalan tanpa arah, melewati jembatan-jembatan kota yang sepi. Langkahnya akhirnya membawanya ke sebuah bangunan sederhana di dekat sungai Spree, masjid kecil yang dulu pernah disebut Imran. Ia berhenti di depan pintunya. Dari dalam terdengar lantunan lembut dalam bahasa yang tak ia mengerti. Lukas ragu. Ia kotor, lelah, dan merasa tidak pantas masuk ke tempat yang suci. Tapi rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk sekadar merasa ada membuatnya melangkah pelan. Begitu pintu terbuka, aroma karpet dan kayu tua menyambutnya. Beberapa pria sedang duduk bersila, sementara seorang pemuda, yang ternyata Imran, menoleh dan tersenyum lebar. "Lukas!" seru Imran, mendekat dengan wajah terkejut namun hangat. "Kau kesini juga akhirnya?" Lukas menunduk, matanya basah. "Aku tidak tahu kemana harus pergi." Imran menepuk pundaknya lembut. "Kau datang ke tempat yang tepat, saudaraku. Duduklah dulu." Beberapa jamaah lain ikut menatap Lukas, tapi bukan dengan tatapan curiga, melainkan penuh rasa ingin tahu dan kasih. Seorang pria tua dengan janggut putih menyodorkan secangkir teh panas. "Duduk nak, minum dulu." Di sini semua orang sama, yang datang dengan hati bersih selalu diterima, katanya dengan logat Arab yang kental. Lukas mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar. Hangatnya teh mengalir hingga ke dadanya, melelehkan sedikit demi sedikit rasa dingin di hati. Ia tidak mengerti semua yang mereka bicarakan, tapi suasana itu, tenang, penuh senyum, tanpa ejekan, membuatnya merasa aman untuk pertama kalinya dalam hidup. Imran duduk di sampingnya. "Kau bisa tinggal di sini malam ini," katanya. "Kami punya ruang kecil untuk tamu. Tidak mewah tapi cukup hangat." Lukas menatapnya, tak percaya. Aku tidak punya uang, Imran." Imran tersenyum. "Tidak semua kebaikan butuh uang, Lukas." Malam itu, Lukas tidur di atas kasur tipis di ruangan kecil di belakang masjid. Dari dinding, ia mendengar suara lembut seseorang membaca Al-Quran. Irama itu begitu menenangkan, seolah berbicara langsung ke jiwanya meski ia tak memahami satu kata pun. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis bukan karena putus asa, tapi karena tersentuh. Dalam hatinya, ada bisikan halus, bukan suara manusia, tapi seolah datang dari tempat yang sangat dalam. "Kau tidak sendiri. Aku selalu bersamamu." Pagi berikutnya, Lukas terbangun lebih awal. Ia melihat beberapa pria berdiri rapi di aula, menghadap ke satu arah, melakukan gerakan yang sama dengan khidmat. Ia duduk di pojok memperhatikan dengan kagum. Gerakan itu sederhana, berdiri, membungkuk, bersujud, tapi ekspresi wajah mereka begitu damai. Ketika selesai, salah satu dari mereka tersenyum ke arahnya dan berkata,
kau boleh ikut kalau ingin belajar. Lukas hanya mengangguk pelan, hatinya bergetar. Ia belum siap, tapi sesuatu di dalam dirinya tahu, ini awal dari sesuatu yang besar. Beberapa hari kemudian, Imran memberinya pekerjaan kecil membantu bersih-bersih masjid. Lukas melakukannya dengan sepenuh hati. Setiap sapuan pel, setiap kain lap yang ia peras, terasa seperti membersihkan dirinya sendiri dari kegelapan masa lalu. Dan setiap kali ia melihat senyum para jamaah yang mengucap salam padanya, Assalamualaikum. Lukas merasa seperti mendengar kata yang ia cari seumur hidup, damai. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang dan hanya cahaya lampu redup menerangi ruangan, Lukas duduk di tengah masjid, menatap langit-langit kayu yang sederhana. Ia berbisik lirih, jika ini yang disebut cahaya, maka aku ingin terus berada di bawahnya. Pagi di Berlin itu terasa berbeda bagi Lukas. Udara masih dingin, tapi matahari musim semi menembus jendela kecil kamar masjid, memantulkan cahaya hangat di dinding putih. Ia berdiri di depan cermin kecil, mengenakan pakaian sederhana yang dipinjamkan Imran, kemeja putih bersih, dan celana kain abu-abu. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya, namun di matanya sendiri, hari itu ia merasa seperti orang baru. Sudah 3 bulan berlalu sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di masjid itu. 3 bulan yang penuh tanya, belajar, dan perenungan panjang. Ia belajar membaca huruf Arab meski terbata-bata, mendengarkan penjelasan tentang tauhid, dan mencoba sholat dengan menirukan gerakan para jamaah. Setiap malam, ia duduk bersama Imran di ruang kecil belakang masjid, membaca buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Jerman. Dan setiap kali mereka berdiskusi, Lukas merasa seolah pintu demi pintu terbuka di dalam hatinya. Hari ini, Imran memanggilnya dengan senyum hangat. Lukas, katanya lembut, jika kau sudah siap, para jamaah ingin menyaksikan sesuatu yang istimewa setelah sholat Jumat nanti. Lukas menatapnya, sedikit gugup. Apakah aku benar-benar siap, Imran? Aku takut tidak pantas. Imran menepuk bahunya pelan. Tidak ada yang pantas, Lukas, tapi Allah Maha Pengampun, dan Dia yang memanggilmu. Kau hanya perlu menjawab panggilan itu. Suara azan zuhur menggema dari pengeras suara kecil masjid. Getarannya lembut tapi menggetarkan. Lukas duduk di barisan belakang, memandangi jamaah yang mulai memenuhi ruangan. Ia melihat wajah-wajah dari berbagai bangsa, Arab, Turki, Pakistan, bahkan beberapa warga Jerman seperti dirinya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya menatap satu arah, satu tujuan. Setelah sholat selesai, imam masjid dan seorang pria tua bernama Syekh Yusuf menoleh kepada jamaah. Suaranya berat namun tenang. Hari ini, katanya dengan senyum lembut, kita akan menyambut seorang saudara baru dalam Islam. Seorang yang telah mencari kebenaran dengan hati jujur. Semua kepala menoleh. Lukas, yang kini berdiri di samping Imran, merasakan lututnya gemetar. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun saat pandangannya menyapu wajah-wajah itu, ia tak melihat penilaian, hanya kebahagiaan tulus. Syekh Yusuf menatapnya dengan hangat. Namamu Lukas, ya? Lukas mengangguk pelan. Apakah kau datang ke sini dengan kehendak sendiri? Ya, jawabnya lirih. Saya ingin menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Esa, sebagaimana diajarkan Islam. Syekh tersenyum. Kalau begitu, ikuti ucapan saya dengan pelan. Masjid itu tiba-tiba sunyi. Semua mata tertuju padanya. Suara Syekh Yusuf mulai terdengar, lembut namun dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Lukas mengulang dengan lidah yang kaku tapi hati yang gemetar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara terakhirnya bergetar, tapi begitu selesai, udara di ruangan itu seolah berubah. Beberapa detik keheningan, lalu terdengar bisikan takbir. Allahu Akbar. Beberapa jamaah meneteskan air mata. Imran menutup wajahnya, bahunya bergetar karena haru. Syekh Yusuf menepuk dada Lukas dengan lembut. Mulai hari ini, engkau bukan hanya Lukas. Engkau adalah Luqman, seorang yang mencari kebijaksanaan dan menemukannya di bawah cahaya Allah. Lukas, kini Luqman tak mampu menahan air matanya. Ia menangis tanpa suara, tapi air matanya jatuh deras, membasahi kemeja putihnya. Imran memeluknya erat, dan dari setiap sudut masjid, jamaah bergantian menyalaminya. Selamat datang, saudara. Semoga Allah menjagamu. Engkau kini bagian dari kami. Tak ada tepuk tangan, tak ada musik, tapi suasana itu terasa lebih megah dari segala pesta dunia. Setelah acara singkat itu,
Syekh Yusuf mengajak Luqman ke bagian depan masjid. "Sekarang," katanya, "berdirilah dan salatlah 2 rakaat. Itu tanda syukurmu kepada Allah." Luqman berdiri. Ia meniru gerakan yang telah lama ia pelajari dari kejauhan. Mengangkat tangan, menunduk, lalu bersujud. Tapi kali ini berbeda. Ketika dahinya menyentuh sajadah, seluruh dunia seolah berhenti. Tidak ada suara mobil di luar. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengejarnya. Hanya keheningan dan kehadiran sesuatu yang begitu besar namun lembut. Rasa kedekatan dengan Tuhan yang selama ini ia cari. Air matanya jatuh di atas karpet masjid. Dalam sujud itu, ia berbisik pelan, "Ya Allah, aku telah datang dari tempat yang gelap. Jangan biarkan aku tersesat lagi." Ia tidak tahu berapa lama ia bersujud, tapi saat ia bangkit, dadanya terasa ringan. Seolah seluruh beban hidupnya, ejekan, kehilangan, kesedihan, hilang begitu saja. Imran berdiri di belakangnya, masih dengan mata merah karena tangis. "Selamat datang di rumah, Luqman," katanya pelan. Luqman menatap langit-langit masjid, menahan senyum di antara air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu arti kata damai yang sesungguhnya. Seminggu setelah hari ia bersyahadat, hidup Luqman terasa seperti mimpi. Setiap pagi ia membantu membersihkan masjid, menyeduh teh untuk jamaah, dan belajar mengaji dengan sabar. Hatinya penuh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Dunia luar mulai memperhatikannya, bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan tawa sinis. Semuanya bermula dari satu foto. Seorang jamaah muda yang bangga dengan kehadiran mu'alaf baru tanpa sengaja, memposting momen ketika Luqman mengucap syahadat ke media sosial. Dalam hitungan jam, foto itu tersebar luas. Judul-judul aneh mulai bermunculan di media daring. Tukang sampah Berlin masuk Islam, cari perhatian. Dulu pelawak jalanan, kini pengikut Timur Tengah. Dari tempat sampah ke masjid, kisah tragis pria yang tersesat. Luqman membaca berita itu dengan tangan gemetar. Foto dirinya, menangis di tengah masjid, terpampang di banyak situs berita lokal. Komentar-komentar pun membanjir. "Aku dulu sering lihat dia di jalan. Aku kira dia lucu. Sayang, ternyata dia lemah. Islam di Berlin? Tolonglah, ini abad ke-21. Pasti dia cuma mau viral. Tukang sampah tetap tukang sampah." Luqman menatap layar ponselnya lama, lalu menutupnya perlahan. Ia tak menangis, tapi hatinya seperti disayat. Dunia yang dulu menertawakannya karena kemiskinan, kini menertawakannya karena imannya. Imran mendatanginya malam itu di masjid. "Aku tahu berita itu menyakitkan," katanya dengan lembut. "Tapi ingat, Rasulullah juga diejek ketika membawa kebenaran. Kebenaran memang tidak populer." Luqman menarik napas panjang. "Aku tidak marah, Imran. Aku hanya sedih. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku tidak kehilangan akal. Aku justru baru menemukannya." Beberapa hari kemudian, cobaan datang dari arah lain. Di jalan tempat ia dulu bekerja, beberapa rekan lamanya mendatanginya. Thomas, yang pernah menuduhnya mencuri, menyeringai sambil memegang koran. "Jadi ini alasanmu menghilang?" katanya lantang. "Kau pikir dengan masuk Islam, kau bisa jadi orang suci?" Luqman hanya diam. Thomas mendekat, suaranya berubah kasar. "Kau mempermalukan kami, Lukas. Orang akan mengira kami juga seperti kau, pengkhianat bangsa." "Namaku bukan Lukas lagi," jawabnya tenang. "Aku Luqman sekarang." Thomas tertawa keras. "Luqman, nama Arab? Tuhan, betapa konyolnya kau." Ejekan itu terus bergema bahkan setelah mereka pergi. Di halte, di pasar, bahkan di kafe kecil tempat ia kadang membeli roti, orang-orang mulai berbisik-bisik. "Itu dia, si tukang sampah yang jadi muslim. Aku dengar dia mencuci kaki 5 kali sehari. Kasihan, mungkin dia butuh perhatian." Luqman berusaha menatap tanah, bukan wajah-wajah mereka. Tapi di dalam dadanya ada luka yang dalam. Ia tahu, ini bukan hanya ujian tentang sabar, ini ujian tentang keyakinan. Suatu malam, ia duduk di masjid sendirian. Lampu gantung tua di atas kepalanya berayun pelan. Ia membuka mushaf yang diberikan Syekh Yusuf dan membaca terjemahan ayat yang pernah Imran tunjukkan.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji? QS Al-Ankabut 2. Air matanya jatuh begitu saja. Ia sadar. Ujian ini bukan hukuman, tapi panggilan untuk menjadi kuat. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, jika dulu aku bisa menanggung hinaan karena miskin, maka sekarang aku harus lebih kuat menanggung cemooh karena kebenaran. Keesokan harinya, Imran mengajaknya ke pasar Muslim di distrik Neukölln. Di sana, banyak pedagang dan keluarga Muslim dari berbagai negara. Mereka menyalaminya dengan ramah, memanggilnya saudara. Salah satu penjual roti asal Suriah menepuk pundaknya. Kami dengar kisahmu, Luqman. Biarkan dunia menertawakanmu. Hari ini mereka mencemooh, besok mereka akan penasaran kenapa kau tetap tenang. Ucapan itu menancap di hatinya. Sejak hari itu, Luqman memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Ia mulai membantu di dapur umum masjid, melayani orang miskin tanpa memandang agama. Setiap kali wartawan datang untuk mewawancarainya, ia menjawab dengan kalimat yang sama. Saya tidak kehilangan identitas, saya hanya menemukan Tuhan. Namun ejekan tetap datang. Sebagian orang memanggilnya fanatik, sebagian lagi budak timur. Tapi semakin mereka menghina, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan yang tak bisa digoyahkan. Pada suatu sore, ketika ia sedang membersihkan halaman masjid, seorang wanita tua datang menghampirinya. Ia warga setempat, berpakaian sederhana. Aku dulu ikut tertawa waktu baca beritamu, katanya pelan. Tapi sekarang, aku iri, kau tampak bahagia. Luqman menatapnya, lalu tersenyum. Bukan karena aku tak punya masalah, Bu, tapi karena kini aku tahu kepada siapa aku menyerahkan semuanya. Wanita itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Semoga Tuhan menjagamu, nak. Dan ketika wanita itu pergi, Luqman menatap langit Berlin yang mulai memerah di ufuk barat. Hari-hari berlalu dan badai pemberitaan mulai mereda, namun jejaknya masih terasa. Sebagian orang masih menatap sinis, sebagian lain diam-diam mengagumi ketenangan pria yang tak pernah membalas hinaan dengan amarah. Luqman tetap menjalani hidupnya sederhana, membersihkan masjid, membantu di dapur umum, dan belajar membaca Al-Quran setiap malam. Tapi sejak kabar mualafnya menyebar, banyak orang yang datang ke masjid, bukan untuk sholat, melainkan untuk melihat tukang sampah yang berubah jadi muslim. Awalnya, ia merasa canggung, namun Syekh Yusuf menenangkannya. Jangan hindari mereka, kata sang imam. Gunakan suaramu. Ceritakan perjalananmu, bukan untuk membela diri, tapi untuk berbagi kebenaran. Maka suatu sore, ketika sekelompok mahasiswa datang untuk melakukan wawancara tentang fenomena konversi di Eropa, Luqman menyambut mereka di ruang kecil belakang masjid. Ia duduk tenang, mengenakan pakaian sederhana dan peci putih pemberian Imran. Salah satu mahasiswa bertanya dengan nada skeptis, apakah kau benar-benar yakin? Bukankah ini bentuk pelarian dari kehidupanmu yang gagal? Luqman tersenyum kecil. Mungkin memang aku dulu gagal, tapi bukan karena miskin. Aku gagal karena tidak tahu untuk apa aku hidup. Islam tidak membuat hidupku lebih mudah, tapi ia membuat hidupku bermakna. Ruangan itu hening. Tak ada pembelaan panjang, tak ada retorika tinggi, hanya kejujuran. Dan entah kenapa, setiap kalimat yang keluar dari mulut Luqman terasa menembus hati para pendengarnya. Setelah wawancara itu dipublikasikan di media kampus, sesuatu yang tak terduga terjadi. Banyak yang menghubunginya. Ada yang mengirim surat, ada yang datang langsung. Beberapa orang bahkan mengundangnya berbicara di acara kecil, diskusi antar agama, forum mahasiswa, bahkan komunitas sosial. Di setiap kesempatan, Luqman selalu berkata hal yang sama. Aku tidak datang untuk memaksa siapapun. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran bisa ditemukan di tempat paling rendah sekalipun. Bahkan di antara tumpukan sampah. Suaranya selalu lembut, tapi penuh keyakinan. Semakin banyak orang yang mendengarnya, semakin banyak yang tersentuh. Tak sedikit yang berkata, ada sesuatu di matanya, tenang tapi dalam. Suatu hari, sebuah undangan datang dari gereja kecil di distrik Kreuzberg. Pengirimnya, Pastor Andreas Keller, seorang pendeta terkenal di Berlin, dikenal sebagai sosok intelektual dan pembicara yang tajam. Isi suratnya singkat. Saya ingin berbicara langsung dengan Anda, bukan untuk berdebat, tapi untuk memahami. Luqman membaca surat itu berulang kali. Imran menatapnya dengan khawatir.
Pastor Andreas bukan orang biasa, katanya. Ia dikenal kritis terhadap Islam. Lukman hanya tersenyum. Kalau dia ingin memahami, aku takkan menolak. Aku dulu juga pernah tidak paham. Pertemuan itu diadakan di ruang sederhana di gereja tua yang tenang. Lukman datang dengan pakaian bersih dan membawa Al-Quran terjemahan Jerman di tangannya. Pastor Andreas menyambutnya dengan ramah, tapi dari matanya terpancar rasa ingin tahu yang tajam. Terima kasih sudah datang, Tuan Lukman, katanya. Banyak yang berbicara tentang Anda. Seorang tukang sampah yang meninggalkan salib untuk bulan sabit. Lain ingin tahu, apa yang sebab Anda begitu yakin? Lukman menatapnya tenang. Saya tidak meninggalkan Tuhan, Pastor. Saya hanya belajar menyembahnya tanpa sekutu. Pastor mengerutkan kening. Tapi apakah Anda tidak kehilangan kasih yang diajarkan Kristus? Lukman menggeleng pelan. Justru saya menemukannya kembali, tapi dalam bentuk yang murni. Islam mengajarkan kasih bukan hanya untuk yang seiman, tapi untuk seluruh ciptaan. Itulah yang membuat saya jatuh cinta. Percakapan itu berlangsung lama, bukan debat, tapi dialog. Pastor Andreas mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, dan Lukman menjawabnya dengan sederhana, jujur, dan tanpa emosi. Di akhir pertemuan, Pastor Andreas menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Engkau bukan orang bodoh seperti yang digambarkan media, katanya akhirnya. Aku tidak tahu apa yang kau rasakan, tapi aku melihat kedamaian di matamu. Mungkin itu yang kami semua cari. Lukman menunduk, tersenyum. Kedamaian itu bukan milikku, Pastor. Ia milik siapapun yang mau mencari dengan hati yang jujur. Ketika Lukman meninggalkan gereja sore itu, lonceng berdentang pelan. Di trotoar, beberapa orang menatapnya dengan heran. Seorang pria sederhana yang berjalan tenang dengan wajah penuh cahaya. Ya, ia tahu dunia mungkin masih menertawakannya. Tapi kini, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pembenaran. Jawaban dari hati yang tak bisa dibantah oleh logika manapun. Sejak hari itu, Pastor Andreas sering datang diam-diam ke masjid. Tidak untuk berdebat, tapi untuk mendengar. Ia duduk di belakang, memperhatikan orang-orang bersujud. Kadang matanya basah, kadang ia hanya tersenyum samar. Imran yang memperhatikan dari jauh berbisik kepada Lukman, mungkin benih itu mulai tumbuh. Lukman hanya menjawab pelan, bukan aku yang menanamnya, aku hanya menyiram dengan kata-kata yang tulus. Dan di malam itu, ketika semua jamaah sudah pulang, Lukman sujud lebih lama dari biasanya. Kabar itu datang tiba-tiba, seperti angin dingin di pagi musim gugur Berlin. Pastor Andreas mengumumkan di halaman gerejanya, dialog terbuka antara iman dan keyakinan, Kristus dan Islam. Nama Lukman tertera di bawahnya, disertai tulisan kecil, mantan tukang sampah, kini mu'alaf. Ketika Imran membacanya di internet, ia hampir tak percaya. Kau mau datang ke sana? Di depan ratusan orang yang siap menghakimimu? Lukman tersenyum tenang. Aku tidak datang untuk menang. Aku hanya ingin menyampaikan kebenaran yang menenangkanku. Hari itu tiba. Gereja tua di distrik Mitte dipenuhi manusia. Kursi-kursi penuh, balkon atas sesak, bahkan di luar gedung, orang-orang berdiri membawa ponsel untuk menonton siaran langsung. Lampu-lampu redup menyorot altar kayu tua di depan. Di sana, 2 kursi sudah disiapkan, satu untuk Pastor Andreas, satu lagi untuk Lukman. Lukman datang mengenakan pakaian putih bersih dan mantel abu-abu sederhana. Langkahnya tenang, meski sorotan kamera dan tatapan ratusan pasang mata menusuk tajam. Di sisi lain, Pastor Andreas tampil elegan dalam jubah hitam panjang dan salib perak di dada. Ia tersenyum, tapi matanya memancarkan tekad. Setelah doa pembuka, moderator memberi kesempatan kepada Pastor Andreas untuk berbicara pertama. Saudara-saudara, katanya lantang, malam ini kita tidak menghakimi tapi mencari kebenaran. Kita akan bertanya, apakah Tuhan sejati dikenal lewat kasih atau lewat hukum yang kaku? Tepuk tangan bergema. Lukman hanya menunduk. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri perlahan. Suaranya lembut tapi jernih, menggema di ruang batu itu. Saya tidak datang membawa agama baru, katanya. Saya hanya datang membawa pesan yang sama, bahwa Tuhan itu satu, dan kasih sejati hanya berarti ketika ia disertai ketaatan kepadanya. Beberapa jemaat berbisik. Pastor Andreas menatapnya tajam. Tapi saudara Lukman, katanya, bukankah Tuhan yang penuh kasih tidak membutuhkan ritual-ritual keras seperti salat 5 kali sehari, puasa, dan hukum-hukum ketat? Bukankah itu membuat manusia terbelenggu? Lukman tersenyum kecil. Justru karena Tuhan penuh kasih, Dia memberi kita cara untuk selalu mengingatnya. Seperti anak yang mencintai ibunya, ia tak merasa terbebani ketika disuruh menulis surat untuknya setiap hari.
Ia bahagia karena tahu ibunya membaca dengan cinta. Begitu juga salat, bukan beban tapi bentuk cinta yang nyata. Hening, suasana yang semula tegang mulai mencair. Beberapa penonton tampak mengangguk tanpa sadar. Pastor Andreas melanjutkan dengan suara lebih tajam. Tapi apakah kau tidak melihat bahwa Yesus mati demi menebus dosa manusia? Apakah kau menolak kasih pengorbanan itu? Lukman menatapnya lembut. Saya menghormati Isa Al-Masih atau Yesus, sebagaimana Anda menyebutnya. Dalam Al-Quran, beliau disebut sebagai salah satu nabi terbesar, lahir dari wanita suci, membawa pesan kasih dan kebenaran. Tapi jika kita percaya pada Tuhan yang Maha Adil, mengapa dosa seseorang harus ditebus oleh orang lain yang tak bersalah? Bukankah lebih mulia jika setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri? Kali ini suasana benar-benar hening. Pastor Andreas terdiam sejenak seolah menimbang kata-kata itu. Dari balkon, seorang wanita tua menunduk, air matanya menetes pelan. Kamera yang menyiarkan acara itu menyorot wajah-wajah jemaat yang mulai berubah. Dari tegang menjadi lembut, Lukman melanjutkan, suaranya semakin pelan, tapi dalam. Islam tidak datang untuk menolak kasih. Ia datang untuk melengkapinya. Tuhan tidak hanya mencintai kita. Dia juga ingin kita mencintainya kembali dengan kesadaran, bukan hanya dengan kata-kata. Ia membuka Al-Quran terjemahan di tangannya dan membaca, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. QS Az-Zariyat 56. Worship, katanya pelan, adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang bukan hanya diucapkan, tapi dijalani. Beberapa orang menutup mata. Suasana di gereja tua itu berubah, dari debat menjadi renungan. Bahkan Pastor Andreas, yang semula bersikap teguh, kini menatap Lukman dengan mata yang sedikit berkaca. Setelah jeda panjang, pastor itu berkata lirih, "Aku belum tentu setuju denganmu, Lukman, tapi aku merasakan sesuatu malam ini, sesuatu yang tidak muncul dari kata-kata, melainkan dari ketenanganmu." Lukman menunduk rendah. "Ketenangan itu bukan dariku, pastor. Itu dari Dia yang kami semua sembah. Ketika debat berakhir, tak ada yang bersorak. Tak ada tepuk tangan riuh, hanya keheningan panjang yang terasa suci." Ratusan orang berdiri pelan, sebagian dengan mata basah. Dan di layar-layar ponsel yang menyiarkan acara itu, ribuan komentar mengalir. Bukan debat, tapi kalimat seperti aku merasakan damai yang aneh. Pria ini tidak membenci siapapun, dan aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Di luar gereja, Lukman berdiri menatap langit malam Berlin yang gelap. Imran menghampirinya dengan mata berkaca. "Kau tahu, Lukman," katanya pelan, "malam ini bukan debat, ini dakwah yang hidup." Lukman tersenyum lembut, menatap menara gereja yang bersisian dengan kubah masjid di kejauhan. "Ya, Imran," jawabnya lirih. "Kadang cahaya tak perlu bersinar keras untuk mengalahkan gelap. Cukup ia hadir, dan gelap itu pergi dengan sendirinya." 3 hari setelah debat di gereja tua itu, dunia digital Eropa mendadak riuh. Potongan video Lukman menjawab dengan tenang, tanpa marah, beredar di setiap platform media sosial. Judul-judul video bermunculan, pria muslim yang membungkam dengan kedamaian, tukang sampah yang menyentuh ribuan hati. Dialog yang mengubah cara pandang. Namun di balik segala hiruk-pikuk itu, Lukman tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia menyapu halaman masjid, menata sandal jamaah, dan duduk di ruang kecil sambil membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ketenangan wajahnya tak berubah sedikit pun, seolah semua sorotan dunia tak pernah menyentuh batinnya. Sementara itu, di seberang kota Berlin, Pastor Andreas duduk sendirian di ruang kerjanya. Salib besar di dinding seakan memandanginya tanpa kata. Tumpukan buku teologi, tafsir, dan sejarah agama terbuka di atas meja kayu, namun tak satu pun mampu memberi jawaban atas kegelisahan yang kini menggerogoti hatinya. Sejak malam debat itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah Lukman terbayang. Bukan karena kata-katanya, tapi karena ketenangan itu. Ketenangan yang tidak dibuat-buat, yang lahir dari keyakinan sejati. Ia merasa seperti seseorang yang sudah lama berjalan di jalan terang, tapi tiba-tiba sadar bahwa cahaya yang ia ikuti hanyalah pantulan, bukan sumbernya. Pagi itu, ketika kabut menutupi jalan-jalan Berlin, Andreas mengambil mantel tebalnya. Tanpa mengabari siapapun, ia keluar dan menyusuri gang-gang sempit menuju distrik tempat masjid berdiri. Masjid yang dulu hanya ia pandang dari kejauhan. Langkahnya berat, bukan karena dingin, tapi karena beban di dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di sana, ia melihat Lukman sedang menyapu halaman. Pria itu menatapnya dengan senyum hangat, seolah sudah tahu bahwa kedatangan ini telah tertulis.
Assalamualaikum, Pastor, sapa Lukman lembut. Andreas terdiam sejenak, lalu membalas dengan suara serak. Waalaikumsalam. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa sekarang, saudara mungkin? Lukman tersenyum lebih lebar. Panggil saja Lukman, seperti biasa. Mereka duduk di bangku taman kecil di samping masjid, di bawah pohon maple yang daunnya mulai gugur. Andreas menatap tanah, jemarinya saling menggenggam resah. Aku belum bisa tenang sejak malam itu, katanya pelan. Aku mencoba berdoa, tapi kata-kataku seperti hampa. Aku membaca Injil, tapi terasa jauh. Tapi ketika engkau berbicara, ada sesuatu yang menyentuhku. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu begitu yakin? Lukman tidak langsung menjawab. Ia memandang sungai kecil di belakang masjid, airnya berkilau diterpa matahari musim gugur. Karena aku berhenti mencari kebenaran yang menyenangkan, dan mulai mencari kebenaran yang menenangkan, katanya akhirnya. Dan ketika aku menemukannya, aku tahu ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang pulang. Andreas menatapnya lama, matanya berkaca. Pulang? Ia mengulang kata itu lirih. Aku merasa tersesat di rumahku sendiri. Lukman menepuk bahunya lembut. Kalau begitu biarkan hatimu berjalan. Jangan takut pada keraguan, karena kadang justru dari keraguan itulah Tuhan menuntun kita. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Hanya suara burung dan angin yang berdesir pelan. Andreas kemudian berkata, aku ingin belajar. Bukan untuk mengubah keyakinan, tapi untuk memahami. Aku ingin membaca Al-Quran seperti yang kau baca. Lukman bangkit perlahan, lalu masuk ke dalam masjid. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa sebuah mushaf terjemahan berbahasa Jerman yang sudah agak usang. Ini punyaku dulu, katanya sambil menyerahkan buku itu. Sekarang mungkin giliranmu membacanya. Pastor Andreas menerimanya dengan kedua tangan gemetar. Ia membolak-balik halamannya perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang sakral. Terima kasih, katanya pelan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu. Aku tak bisa berpura-pura lagi seolah aku tidak mendengar panggilan itu. Lukman tersenyum. Kebenaran tidak perlu dikejar. Ia hanya perlu didengarkan. Hari itu, ketika Andreas pulang, langkahnya terasa ringan. Tapi matanya masih menyimpan air yang belum sempat jatuh. Di dalam gereja tuanya malam itu, ia menatap altar dan berbisik sendiri. Ya Tuhan, tunjukkan aku siapa Engkau sebenarnya. Sementara itu, di masjid kecil itu, Lukman menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar redup di atas Berlin, dan ia tahu, satu lagi hati sedang dibimbing oleh cahaya yang sama. Ia tersenyum, lalu berbisik dalam doanya, Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ia di jalanmu. Jika memang Engkau kehendaki, dan di antara keheningan itu dunia yang bising seakan berhenti. Musim semi datang ke Berlin dengan lembutnya cahaya matahari yang menembus kaca-kaca jendela tua. Daun-daun muda tumbuh kembali di pohon-pohon yang dulu gundul, dan di antara hiruk-pikuk kota, satu kabar mulai berhembus perlahan. Kabar yang membuat banyak orang menoleh lagi pada nama yang sudah akrab di telinga mereka. Lukman Schneider dan Pastor Andreas Keller. 3 bulan telah berlalu sejak percakapan mereka di taman kecil samping masjid. Selama waktu itu, Andreas sering datang diam-diam ke sana. Kadang hanya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran selepas maghrib, kadang duduk bersama Lukman untuk berdiskusi dalam keheningan malam. Ia membaca setiap ayat dengan hati-hati, mencatat pertanyaan di buku catatannya, lalu kembali ke gereja dengan wajah penuh renungan. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa bukan sedang mempelajari agama baru, melainkan sedang menemukan sesuatu yang selama ini ia cari di balik doa-doa panjangnya yang hampa. Ia mulai merasa bahwa hatinya bukan sedang berpaling, tapi sedang pulang. Hingga suatu hari, ia mengirim pesan singkat kepada Lukman. Aku ingin kembali ke tempat kita dulu berdebat, tapi kali ini bukan untuk berbicara, melainkan untuk bersaksi. Lukman membaca pesan itu lama, matanya berkaca. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Dan beberapa hari kemudian, pengumuman itu mengguncang kota. Pastor Andreas akan memberikan pernyataan iman di gereja tua tempat debat bersejarah berlangsung. Media lokal dan internasional segera berdatangan. Ribuan orang mendaftarkan diri untuk hadir, dan jutaan lainnya menunggu siaran langsungnya melalui internet. Sebagian menuduhnya gila, sebagian mencibirnya pengkhianat. Tapi ada pula yang menunggu dengan rasa haru dan penasaran yang tak terjelaskan. Hari itu, gereja tua itu kembali penuh sesak, sama seperti malam debat dulu. Namun kali ini suasananya berbeda. Tak ada ketegangan. Tak ada rasa ingin menang. Hanya udara hangat dan tatapan penuh tanda tanya.
Di depan altar yang dulu menjadi tempat perdebatan sengit, berdirilah dua orang, Luqman dalam pakaian putih bersih dan senyum tenang, dan Andreas masih dengan jubah hitamnya, tapi tanpa salib di dada. Ia berdiri lama, menatap ke arah jemaat dan kamera-kamera yang menyorotinya. Lalu dengan suara berat tapi jernih, ia mulai berbicara. Beberapa bulan lalu, di tempat ini, aku berdiri sebagai pembela keyakinan lamaku. Aku datang dengan tekad untuk membuktikan bahwa aku benar. Tapi malam tuh, aku kalah, bukan oleh kata-kata, melainkan oleh kedamaian. Suara di dalam gereja hening total. Andreas melanjutkan, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Aku tidak menemukan Tuhan di dalam debatku. Aku menemukannya dalam kerendahan hati seorang tukang sampah yang kini kupanggil saudaraku. Ia tidak memaksaku masuk Islam. Ia hanya menunjukkan cermin, dan aku melihat diriku sendiri di dalamnya, kosong. Ia berhenti sejenak, menatap wajah Luqman yang menunduk haru. Lalu Andreas berkata pelan tapi tegas, "Hari ini, di tempat yang sama, aku ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama terpendam dalam hatiku." Ia menoleh ke arah Luqman dan berbisik, "Bimbing aku." Luqman melangkah maju. Suaranya gemetar namun lembut menggema di dinding gereja tua itu. Ia membisikkan kalimat yang telah mengubah hidupnya dulu. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Andreas mengulangnya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh deras di pipi. Setiap kata keluar dari bibirnya dengan kesungguhan yang lahir dari kedalaman jiwa. Dan ketika kalimat itu selesai, suasana yang awalnya sunyi pecah, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan tangisan dan takbir yang menggema dari segala penjuru. Ribuan orang di dalam gereja menangis. Beberapa berpelukan, beberapa menutup wajah, mereka tak kuasa menahan haru. Di luar gereja, kerumunan yang menyaksikan lewat layar besar ikut terisak. Dan di dunia maya, siaran langsung itu ditonton oleh lebih dari 2 juta orang. Banyak di antaranya menulis komentar, "Aku ingin merasakan kedamaian itu. Aku juga ingin mengenal Islam." Hari ini, aku bersyahadat. Luqman berdiri di samping Andreas. Kini Abdullah Andreas Keller, nama yang ia pilih sendiri. Keduanya saling berpelukan lama, tanpa kata. Air mata Luqman jatuh di bahu pria yang dulu menantangnya dalam debat. Kini menjadi saudaranya seiman. Setelah itu, Andreas menatap jemaatnya dan berkata pelan, "Aku tidak meninggalkan kasih Kristus. Aku hanya menemukannya dalam wujud yang paling murni, dalam Islam, yang mengajarkan kasih kepada semua ciptaan." Suara haru kembali memenuhi ruangan. Dan di tengah tangisan, gema takbir mengguncang langit-langit gereja tua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luqman menunduk, hatinya penuh syukur. Ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan seorang tukang sampah yang dulu ditertawakan akan menjadi jalan bagi ribuan orang menemukan cahaya. Dan ketika malam tiba, di antara riuhnya media dan kamera, ia hanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang menuntun, bukan aku. Aku hanya penyapu jalan, dan Engkau yang membersihkan hati-hati yang Kau kehendaki." Tahun-tahun berlalu, Berlin telah berubah, dan begitu pula Luqman Schneider, pria yang dulu dikenal sebagai tukang sampah yang ditertawakan. Kini dia bukan lagi sekadar nama dalam berita atau simbol viral di internet, tapi sosok nyata yang hidup di antara orang-orang kecil yang dulu senasib dengannya. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri jalan-jalan kota dengan jaket lusuh dan senyum yang selalu sama. Bukan menuju kantor megah atau panggung ceramah besar, melainkan ke pusat bantuan tunawisma yang ia dirikan bersama Imran dan Abdullah Andreas, sahabat yang dulu adalah lawannya dalam debat. Tempat itu sederhana, berdinding bata merah, dengan papan kayu bertuliskan Darul Rahmah, rumah kasih sayang. Di sana, setiap hari mereka membagikan makanan, pakaian hangat, dan nasihat lembut. Luqman lebih suka berada di dapur, memotong roti, mengaduk sup, atau sekadar mendengarkan cerita orang-orang yang datang. Bagi mereka ia bukan ustaz atau penceramah, melainkan teman yang mengerti rasa lapar dan kehilangan. Kadang, setelah sholat subuh di masjid kecil di sudut kota, ia duduk sendirian di bangku taman, tempat yang dulu menjadi saksi pertemuannya dengan Andreas. Dari sana, ia bisa melihat matahari terbit di balik gedung-gedung Berlin, cahayanya menembus embun pagi. Ia tersenyum setiap kali mengingat masa lalunya. Masa ketika ia hanya seorang tukang sampah yang dihina, tapi justru di sanalah Allah mulai menulis kisah luar biasa. Suatu pagi,
Seorang wartawan muda datang mewawancarainya untuk majalah spiritual. "Pak Lukman," katanya, "setelah semua yang Anda alami, viral, terkenal, bahkan menginspirasi ribuan orang, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari hidup ini?" Lukman menatap langit sebentar sebelum menjawab dengan tenang. "Aku dulu memungut sampah dunia, tapi Islam memungutku dari sampah kehidupan." Wartawan itu terdiam. Lukman melanjutkan pelan, suaranya seperti angin lembut yang membawa hikmah. "Aku dulu berpikir kebahagiaan datang dari pujian, tapi kini aku tahu kebahagiaan sejati datang dari sujud. Aku dulu mencari makna di antara manusia, tapi kini aku menemukannya ketika aku sendirian bersama Allah." Wartawan itu menunduk, air matanya hampir jatuh. Ia menutup buku catatannya dan hanya berkata, "Terima kasih Pak Lukman. Kata-kata Anda lebih dari cukup." Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit dengan judul "Dari Sampah Menjadi Cahaya, Kisah Pria yang Mengubah Berlin." Ratusan komentar membanjiri situs itu, bukan sekadar pujian, tapi kesaksian dari orang-orang yang hidupnya tersentuh. Ada yang menulis, "Aku kembali sholat setelah membaca kisahnya." Ada pula yang berkata, "Dia membuatku percaya bahwa Tuhan belum berhenti memberi hidayah." Sementara itu, Lukman tak pernah berhenti menebar kebaikan kecil. Ia mengajarkan anak-anak imigran membaca, membantu para pekerja kebersihan yang tak punya izin tinggal, dan menulis surat motivasi bagi narapidana yang ingin berubah. Ia tidak mencari popularitas. Justru setiap kali seseorang mencoba menyanjungnya, ia hanya menjawab, "Aku hanyalah penyapu jalan. Yang bersinar itu bukan aku, tapi cahaya darinya yang kebetulan memantul lewat diriku." Abdullah Andreas sering datang membantunya di pusat sosial itu. Mereka berdua sering tertawa bersama. Dua orang dari dunia yang berbeda, kini disatukan oleh keimanan. Kadang, setelah menunaikan sholat Isya, mereka duduk berdampingan di ruang kecil yang dipenuhi aroma teh mint. "Lucu ya Lukman," kata Andreas suatu malam. "Kau dulu disorot karena jadi mu'alaf. Aku disorot karena meninggalkan jubahku. Tapi pada akhirnya yang paling berharga bukan sorotan itu, melainkan ketenangan yang kita rasakan sekarang." Lukman tersenyum. "Ya, karena cahaya tidak pernah berisik." Hari-hari berlalu dengan kesederhanaan yang damai. Lukman tak lagi peduli apakah dunia mengingat namanya atau tidak. Baginya, cukup jika satu orang lagi tersentuh dan kembali kepada Tuhan. Itulah dakwah yang paling tulus. Bukan di panggung, tapi di hati manusia. Suatu senja yang tenang, ia menatap langit yang berubah jingga dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau yang memungutku dari kegelapan. Jangan biarkan aku lupa rasa syukur ini." Dan seolah langit menjawab. Cahaya matahari terakhir hari itu memantul di wajahnya. Wajah yang dulu lelah, kini damai dan bersinar. Di bawah langit Berlin, seorang mantan tukang sampah menutup matanya sebentar, merasakan kedamaian yang begitu dalam dan tersenyum. Karena ia tahu, perjalanannya bukan kisah tentang kemiskinan yang menjadi ketenaran, melainkan tentang jiwa yang terangkat dari kegelapan menuju cahaya. Dan selama dunia masih ada, kisah itu akan terus hidup di hati mereka yang mencari kebenaran dengan tulus, bahwa kemuliaan sejati tak pernah lahir dari kekayaan atau pangkat, melainkan dari hati yang bersujud dan percaya. Lukman mungkin hanya seorang penyapu jalan, tapi dari tangannya, Allah meniupkan cahaya yang menerangi banyak jiwa. Cahaya yang lahir dari sampah menjadi cahaya.